Saya ngomong yang memang sudah diniatkan, belum beli atau mau menjual. Adalah kalau nggak mereka belum paham, mereka pernah punya pengalaman kurang baik, atau kompetitor. Itu saja. Ya, karena kalau Anda paham konsep Nagaya ke depan yang mau mengarah kemana, itulah kenapa pertanyaan paling powerful sebagai seorang individu yang bisa Anda tanyakan itu bukan apa, bukan what, tapi why. Kenapa? Coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri atau kepada holder yang mengundang Anda. Kenapa Nagaya mesti ada backup emas? Kenapa Nagaya mesti pakai teknologi blockchain? Kenapa Nagaya mesti 50 juta? Kenapa mesti ada proyek? Kenapa didaftarkan di Singapura? Semua itu ada alasannya, ya. Ya, tapi itulah kenapa sebagai pembelajar sejati di Nagaya kami harapkan Anda ini menjadi seseorang yang cerdas. Seseorang yang cerdas itu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, dan seseorang yang cerdas, pertanyaannya pun cerdas. Karena kualitas hidup Anda ditentukan dari kualitas pertanyaan Anda. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda cerdas, Anda juga akan mendapatkan jawaban yang cerdas. Oke, baik. Bentar ya, saya share screen saya dulu. Oke, baik ya. Kita baca sama-sama ya. Dari Pak Fauzan Iksan. Tadi sebenarnya saya sudah ajak ya bagi teman kita yang mendapatkan pertanyaan ini, coba diajak Pak Fauzannya. Jadi bisa langsung dijawab di tempat ya, jadi lebih puas. Ada nggak? Pak Fauzan, apakah ada bersama kita? Ada bersama kita? Kalau ada tolong angkat tangan ya. Saya ingin langsung menjawab kepada Bapak. Oh, sepertinya belum ada ya. Kalau ada tolong ya Pak ya, kirim via chat atau boleh angkat tangan. Jadi saya tahu Bapak bertanya, saya langsung jawab di depan Bapak ya, kepada Bapak. Tapi nggak masalah ya, ini direkam juga, nanti boleh dikirim kepada yang bersangkutan. Oke, baik. Kita baca pertanyaannya ya. Salah satu kelemahan Nagaya saat ini adalah dia belum teruji di market, mau sebagus apapun klaim dari developer maupun holder tentang Nagaya, tapi selama dia belum masuk ke market dan belum teruji, maka Nagaya belum bisa dikatakan kripto bagus. Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, kemudian problemnya, tadi kelemahan, sekarang problem. Oke, bagi yang saat ini sudah terlanjur memegang koin Nagaya adalah susah untuk dijual. Oke, kepada sesama holder Nagaya atau mungkin dikembalikan lagi kepada developer. Oke, saya catat ya beberapa poin-poinnya ya. Sulit dijual, sulit dikembalikan. Oke. Oke. Ini akan berdampak bagi orang yang tiba-tiba butuh uang lalu ingin menjual Nagayanya tapi tidak semudah membeli. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Wah, pertanyaannya luar biasa. Saya suka sekali pertanyaan seperti ini ya. Kenapa saya bilang saya agak bosan gara-gara ini sudah saya jawab ratusan kali. Tapi tidak masalah, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, baik. Ada yang punya pertanyaan yang sama di sini? Boleh tolong angkat tangan? Oke, nggak usah angkat tangan juga nggak apa-apa. Kita masuk ke chat saja ya, kalau memang ada yang punya pertanyaan yang sama. Kalau Anda punya jawaban terhadap pertanyaan ini, Anda boleh coba ya, kirim pendapat Anda via chat. Saya ingin dengar dan saya ingin lihat ya, apa respon Anda terhadap pertanyaan seperti ini. Ya, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan sudut pandang saya terhadap pertanyaan ini dari sudut pandang manajemen ya. Baik. Yang pertama saya ingin berterima kasih ya kepada Pak Fauzan karena di akhir beliau sampaikan semoga jadi bahan pertimbangan. Berarti beliau ini memberikan saran, masukan. Jadi kesannya positif ya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Pak Fauzan ya karena pertanyaannya ini bersifat saran dan masukan. Ya. Namun ya karena ini sepertinya sebuah komentar yang ada di kolom chat YouTube ya. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki beberapa fakta-fakta yang keliru agar tidak misleading bagi teman-teman kita yang tidak paham. Ya, jadi saya minta kepada teman kita yang mendapatkan pertanyaan ini nanti boleh dikasih jawaban saya kepada yang bersangkutan agar tidak kesannya memberikan informasi yang keliru kepada calon holder Nagaya yang baru. Oke? Baik, yang pertama saya akan bahas word by word mungkin
poin per poin ya. Salah satu kelemahan Nagaya saat ini adalah dia belum teruji di market. Oke, baik. Belum teruji di market itu adalah sebuah fakta. Ya, betul ya, karena memang Nagaya belum masuk market. Betul? Nah, tapi apakah ini sebuah kelemahan menurut Anda? Nah, kalau misalkan ya, saya ajak Anda kembali ke tahun 2004. Februari tahun 2004. Anda bertemulah dengan seorang Mark Zuckerberg. Anda tahu dia siapa? Mark Zuckerberg adalah pencipta Facebook. Dia ceritakanlah kepada Anda konsep Facebook. Ya, konsepnya bagus nggak? Bagus. Apakah sudah teruji di market? Belum. Apakah itu berarti itu sebuah kelemahan? Ya, kalau dia belum teruji di market, apakah itu sebuah kelemahan? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya tanya balik. Jadi Anda mau belinya pas sudah teruji. Ya, itu kan pilihan. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa tidak bisa mempunyai visi di masa depan, dia akan melihat ini sebagai kelemahan. Nah, tapi bagi Anda, holder Nagaya yang sudah bisa melihat visi Nagaya dari sekarang, Anda ketemunya sekarang pas belum teruji di market, itu sebuah kelemahan atau justru keuntungan untuk Anda? Kelemahan atau keuntungan? Keuntungan, kenapa? Anda masih bisa dapat di harga murah. Betul? Betul tidak? Ya, kalau semuanya pada bilang, semua sudah bilang, ya kalau belum teruji berarti kelemahan. Ya berarti tidak akan ada yang namanya investor awal. Betul tidak? Tidak ada yang namanya investor awal. Justru seorang investor sejati, dia cari sesuatu yang belum dilihat pasar. Dia beli di awal, pas kesempatannya masih ada, dia bisa dapat di harga murah. Ya, dia bisa dapat di harga murah, dia beli, dia lihat ini sebagai peluang, bukan sebagai kelemahan. Ya, Anda tahu tidak? Ya, kalau misalkan komentar ini datang ke seseorang yang bernama Peter Thiel. Ya, ada seorang angel investor, sekarang sudah jadi venture capital, namanya adalah Peter Thiel. Peter Thiel adalah seorang investor angel investor yang pertama kali memberikan dana $500.000 ke Facebook, ke Mark Zuckerberg. Dia ketawa ngelihat ini, Pak. Dia bilang, loh, justru karena belum ada yang lihat, belum teruji di pasar, saya mau masuk duluan. Betul nggak? Anda tahu nggak, seseorang bernama Eduardo Saverin. Pak Yohanes Chandra sering menyebut beliau. Eduardo Saverin sebelum Peter Thiel memberikan dana 30.000 US dollar kepada Mark Zuckerberg. Tapi dia bukan investor, dia berikan gara-gara dia adalah teman dan CFO pertama dari Facebook. Yang ujung-ujungnya ada permasalahan ya. Hari ini kekayaan seorang Eduardo Saverin itu adalah, kalau saya nggak salah ya, 2 atau 3 miliar dolar. Bahkan lebih besar daripada Peter Thiel. Ya, intinya adalah karena belum teruji di market, inilah kesempatan untuk Anda masih bisa dapatkan di harga awal. Betul nggak yang saya sampaikan? Masuk akal nggak? Ya, nah sekarang poin berikutnya adalah, apakah berarti semua yang belum masuk market itu peluang untuk Anda? Tidak. Tidak. Ya, kalau misalkan poinnya adalah ya udah Pak, berarti kalau semua belum terbukti ya berarti semua bagus. Tidak juga. Anda harus bisa memilih. Ya, Anda harus bisa memilih mana yang berpotensi bagus dan mana yang berpotensi tidak. Nah, sekarang Anda harus paham kriterianya dari mana. Mana yang sudah terbukti bagus, mana yang akan terbukti bagus, mana yang tidak. Ya, simpelnya seperti ini. Ya, kalau Anda ingin melihat masa depan, Anda harus melihat masa lalu. Ya, Anda pelajari pola-pola perusahaan yang berhasil itu seperti apa. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang berhasil
Perusahaan-perusahaan yang terbukti sukses adalah mereka itu pasti punya pola. Polanya apa? Yang pertama, mereka punya manajemen risiko yang baik. Mereka punya manajemen yang baik, yang kompeten. Mereka punya produk yang bagus. Mereka punya konsep yang masuk akal. Ya, produk yang bagus dan dibutuhkan masyarakat. Mereka punya legalitas dan transparansi yang jelas. Manajemennya punya integritas. Betul nggak sih? Perusahaan-perusahaan hari ini yang menjadi perusahaan-perusahaan raksasa, ya, Anda coba deh baca sejarah mereka. Anda coba baca sejarah mereka. Dari awal, semua pola-pola itu mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan, mereka tidak akan menjadi besar untuk waktu yang lama. Betul? Betul tidak? Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak punya pola-pola tersebut, ya, manajemen yang baik, produk yang bagus, punya integritas, legalitas, dan transparansi yang jelas, dan segala macam, mereka tidak akan menjadi perusahaan besar. Ya, itulah kenapa resesi itu biasanya terjadi setiap 10 tahun sekali, 12 tahun sekali. Itu gunanya buat apa? Ya, resesi itu seperti, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seperti great equalizer. Ya, berarti dia ini menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak kuat agar yang kuatlah yang bertahan. Nah, jadi kalau Anda membedakan perusahaan yang bagus dan perusahaan yang tidak bagus, jangan Anda lihat pada saat market lagi positif. Justru Anda harus lihat ketika market lagi negatif, mereka solid tidak perusahaannya. Ya, dan Anda kalau mau melakukan studi kasus sendiri, Anda silakan pilih 10 sampai 20 perusahaan terbaik di dunia. Anda pelajari sejarah mereka. Ya, Anda pelajari sejarah mereka. Anda lihat kriteria-kriteria perusahaan tersebut, pasti ada benang merahnya. Pasti ada benang merahnya. Walaupun produk mereka berbeda-beda, jasa mereka berbeda-beda, tapi ada benang merahnya. Ya, nah benang merah itu Anda coba lihat, ada nggak di Nagaya? Ya, ada tidak? Kalau menurut Anda ada di Nagaya, ya berarti kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, bisa nggak kita bilang kita juga akan mendapatkan kurang lebih mirip seperti apa yang mereka dapatkan? Boleh kita bilang begitu? Boleh dong. Ya, apakah 100% hasilnya? Ya tidak. Sekali lagi, apakah ini sebuah jaminan? Tidak ada yang bisa memprediksi pasar. Ya, saya bukan pawang hujan. Ya, kan lagi ngetrend ya pawang hujan ya. Saya bukan paranormal. Saya nggak bisa memprediksi masa depan. Yang saya lakukan adalah saya melihat ke belakang, saya lihat apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang berhasil saya ambil, apa yang tidak berhasil saya buang. Ya, dan saya bangun masa depan berdasarkan itu, Bapak Ibu. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Ya, jadi optimisme yang berdasarkan realisme itulah yang akan berhasil. Jadi Anda optimis tapi berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan cuma optimisme buta. Itulah yang kami ajak di Nagaya. Silahkan lakukanlah riset Anda sendiri. Ya, kenapa Nagaya berbeda dari kripto-kripto lain? Gara-gara Nagaya tidak mau melakukan kesalahan yang dilakukan oleh kripto-kripto lain. Agar yang terjadi ke mereka tidak terjadi sama kita nantinya. Mau nggak? Ketika bear market harga Nagaya nanti bisa turun 50-70%. Mau seperti itu? Siapa yang mau di sini? Gak ada kan? Semua maunya harga Nagaya walaupun turun pun minimal turunnya jangan terlalu tinggi, betul nggak? Ya, itulah kenapa disimpan emas. Itulah kenapa Nagaya jalankan proyek. Itulah kenapa konsep kita edukasi. Ya, nah jadi semua pola-pola ini kita ambil agar kita bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Nah, jadi sekarang saya tanya nih sama Anda nih ya. Anda bertemu Nagaya sebelum Nagaya masuk market. Anda sudah lihat konsepnya seperti ini. Menurut Anda, kelemahan atau justru potensi? Siapa yang bilang potensi? Boleh tolong angkat tangan? Coba saya melihat tangannya. Siapa saja? Kalau Anda bisa bilang potensi, berarti Anda adalah seorang investor.
Luar biasa. Terima kasih ya. Kalau Anda bilang ini kelemahan, mohon maaf, mohon maaf. Bukannya berarti apa-apa ya. Kalau Anda bilang sesuatu yang belum terbukti itu kelemahan, berarti Anda follower. Terbukti dulu deh baru gua beli. Terbukti dulu deh baru gua ngikut. Terbukti dulu baru saya beli. Kalau sudah terbukti bukan cuma Anda yang mau, semua juga mau. Ya, tapi ya mohon maaf, nanti Anda belinya di harga yang mahal. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuman Anda pasti berbeda. Potensi yang Anda terima berbeda dari mereka yang beli di awal. Jadi kelemahan atau potensi itu adalah sebuah perspektif. Perspektif Anda melihat dari sudut pandang investor atau dari sudut pandang follower. Ya, dengan pertanyaannya seperti ini ya berarti mohon maaf ini menunjukkan ya beliau ini berarti melihat dari kacamata yang mana. Dan tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Anda tetap nggak bisa mendapat keuntungan sebagai seorang follower. Bisa. Tapi jangan dibandingkan dengan seorang investor. Orang yang trading di market, untungnya beda nggak sama orang yang beli Bitcoin dari awal? Beda banget. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuman ini kita ngomong tentang perspektif, kita ngomong tentang sudut pandang, kita ngomong tentang kacamata. Anda mau melihat tuh dari kacamata yang mana? Ya, kita lanjutkan pertanyaannya ya. Oke. Oke, baik. Problemnya bagi yang saat ini sudah terlanjur, waduh bahasanya ya, terlanjur. Saya buka dulu ya chatnya ya. Wah, Pak Fauzan Ihsan ini langsung terkenal ya. Ya, yang sudah terlanjur memegang Nagaya adalah susah untuk dijual. Ya, kata-katanya terlanjur. Berarti dari awal ketika membeli tidak memahami konsep. Betul? Ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya. Naga apa? Tidak susah untuk dijual dan jadi tidak liquid, bisa kepada sesama holder atau mungkin dikembalikan lagi kepada developer. Pertanyaan saya, kalau kita mau kembalikan ke developer, itu susah atau enggak sih? Kan kayaknya kan kita belum menerima request ya. Kalau misalkan dikembalikan itu susah nggak sih? Gampang kok. Ya, tinggal kembalikan saja ke burn address. Ya, kalau Mas Anda sudah cukup, Mas Anda keluar. Apa susahnya sih? Tapi pertanyaan Anda mau nggak? Rela nggak? Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama tadi Anda melihat dari sudut pandang yang mana? Yang pertama, yang kedua, ya, bedanya seorang investor dan follower. Ya, seorang investor ketika membeli sesuatu, mereka tidak hanya menghitung keuntungan, tapi apa? Ada yang bisa jawab? Bukan cuma keuntungan, tapi apa? Ayo. Kalau Anda sering mengikuti sesi Nagaya, pasti Anda tahu. Apa yang mereka hitung? Yes, tepat sekali. Mereka bukan cuma menghitung keuntungan, tapi mereka juga hitung resiko. Jadi mereka tahu ketika dia masuk ke sebuah aset, beli sebuah aset, dia sudah tahu resikonya adalah seperti ini. Sampai ini terjadi begini. Ya, seorang follower hanya mau terima keuntungan saja, tapi nggak mau terima resiko. Betul? Seorang investor kalau beli sesuatu bukan cuma yang dilihat untungnya, tapi juga dia sudah paham resikonya apa. Saya cuma punya satu pertanyaan ya. Saya doakan di sini Anda semua sudah punya rumah ya, amin ya. Ya, bagi Anda yang punya rumah atau Anda punya properti ya, atau kalau Anda belum punya, saya doakan secepatnya Anda punya. Ya, kita bicara tentang aset lain, misalkan emas atau saham. Ya, Anda beli nih, Anda beli rumah, Anda beli emas, Anda beli saham. Ya, beli dari developer ya, atau beli dari orang lain ya. Betul nggak? Tiba-tiba Anda ada kendala nih, butuh uang. Anda marah-marah gitu ke developernya? Anda coba marah-marah ke developernya, saya mau kembalikan tapi nggak bisa, saya lagi butuh uang, gini gitu. Anda marah-marah sama mereka.
Ya, Anda kalau beli aset, Anda beli aset ya. Saya nggak ngomong trading, saya nggak ngomong titip dana. Ya, kalau Anda biasa trading dan titip dana, bukan ini pembicaraannya ya. Mungkin bahasanya berbeda. Tapi kalau Anda beli aset, ya Anda beli sebuah aset. Kalau Anda mau jual itu aset, Anda jual kemana? Orang lain dong. Ya namanya juga aset. Betul tidak? Ya, di sini jadi nggak ada bahasanya mencairkan. Ya, aset itu bukan dicairkan, aset itu dibeli dan dijual atau dipegang. Ya, kalau bahasanya mencairkan, mencairkan itu berarti Anda titip dana. Ya, titip dana lah kepada instansi yang terpercaya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ini dibilang sebuah problem, ya mohon maaf ya sekali lagi berarti teman kita Pak Fauzan ini nggak paham aset. Ya, mungkin beliau terbiasa titip dana, terbiasa trading. Sekali lagi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya trading, namun jangan disamakan titip dana dan beli aset. Beda, Bapak Ibu. Anda kalau beli aset, kita beli aset tuh buat apa sih? Kita beli sesuatu, aset yang kita harapkan nilainya akan naik toh. Setelah itu ya Anda mau jual terserah, Anda mau pegang terserah. Ya asetnya sudah punya Anda. Nah, tapi kalau Anda pegang aset dan Anda ingin jadikan uang, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ya, ya Anda jual dong ke orang lain. Gak mungkin dong Anda datang ke misalkan Anda beli saham nih, ya saham bank ABC gitu contohnya ya, saya nggak mau pakai nama asli deh ya. Bank ABC gitu, Anda beli sahamnya, giliran Anda punya uang, Anda datengin kantor pusatnya, saya punya sahamnya, saya mau kembalikan dong. Bisa begitu? Ya, jadi mohon dipahami ya, mohon dibedakan di mana aset, di mana titip dana. Ini sangat berbeda. Anda harus bisa tahu bedanya itu di mana. Ya kalau memang masih belum paham, belajar. Kita buka sesi, ya kita buka sesi gratis kok, semua orang boleh join. Ya di sini kalau yang belum beli Nagaya pun silahkan. Ini seperti kuliah gratis, betul nggak sih? Ya, voice chat tuh 3 kali seminggu. Ya sekarang Zoom meeting walaupun cuma 2 kali, tapi lumayan ya, isinya daging semua. Gratis ya, nggak ada ya masuk perlu bayar pakai satu Nagaya gitu, nggak ada kan? Apa perlu kita bikin berbayar di Zoom meeting? Gratis siapapun boleh join. Ya, jadi ikutlah, nggak apa-apa ikut belajar, nggak masalah. Ya, nah ini juga satu hal yang saya selalu sampaikan ya. Ini juga satu hal yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Ya, tolong belajar. Ya, seseorang yang berhasil, seseorang yang sukses, itu adalah seseorang yang selalu belajar. Selalu belajar merendahkan diri ya sampai sekarang ya saya paling tidak mau disebut pakar kripto, paling tidak mau. Boro-boro saya Pak Yohanes Chandra aja nggak mau dipanggil pakar kripto loh ya. Kenapa? Gara-gara kita pun masih belajar. Pakal keuangan apalagi, aduh saya cuma belajar, saya cuma sharing kepada Anda apa yang saya pelajari ya. Jadi ayolah kita sama-sama belajar. Dengan Anda lebih cerdas, hidup Anda kok yang berubah, bukan hidup kami. Dengan Anda lebih paham tentang keuangan, Anda lebih paham tentang aset, cara memilih aset yang baik dan benar, ya. Terus Anda bisa punya banyak Nagaya yang sejahtera Anda kan, ya, yang sejahtera Anda. Jadi Anda pergunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki diri Anda, bukan untuk perusahaan. Jangan masuk ke sesi itu gara-gara Anda terpaksa. Ya, jadi saya ingin rangkum ya pertanyaan pertama yang datang dari Pak Fauzan. Sekali lagi saya berterima kasih ya juga kepada Pak Indra ya yang sudah memberikan saya pertanyaan ini. Ya, saya ditelepon Pak Indra dan Pak Yunias tadi, Pak tolong bahas. Saya bilang ya sudahlah ya saya bahas. Soalnya khawatirnya teman-teman kita di luar sana pun ada yang mendapatkan pertanyaan yang sama, jadi Anda bisa jawab. Ya, jadi saya rangkum. Yang pertama, belum teruji ya, belum teruji itu kelemahan atau tidak, itu adalah sebuah perspektif sudut pandang. Ya, sebenarnya kalau dibilang Nagaya belum teruji di market juga saya bilang ini sebuah jawaban yang keliru ya. Betul nggak? Ya, keliru banget. Yang dikatakan market itu bahasanya apa sih? Pasar loh. Ya nggak sih? Pasar kan? Ya.
Kalau misalkan Nagaya belum dibikin, bolehlah dibilang belum teruji di market. Kita sudah terjual 5.100.000 koin loh. Sudah dimiliki oleh market loh. Anda ini holder Nagaya bukan market apa? Anda juga termasuk market kan? Pasar toh. Anda sudah terima benefit dari Nagaya kan? Siapa yang sudah terima? Coba saya mau lihat. Siapa saja? Benefit pernah dibagikan terlambat nggak? Berarti Nagaya sudah teruji dong. Boleh nggak sebenarnya kita bilang Nagaya itu sebenarnya sudah teruji? Ya, sudah mau dipakai di mall tahun 2023. Dibilang, wah tapi kan belum jadi Pak mallnya. Ya, kalau mau nunggu jadi ya, waduh saya agak ngeri tuh ya, nanti harga Nagaya sudah berapa ya. Ya, terus kemudian sudah mendapatkan penghargaan dua. Ya, saya kemarin dengar mau ada satu lagi. Anda yang ikut Nagaya Today itu pasti dengar tuh ya, Profesor Jung bilang mungkin mau ada satu lagi. 3, ya, utilitas sudah ada 4, penjualan sudah 5 juta, holder sudah ada 50.000 lebih. Itu bahkan sebelum masuk exchanger ya, jadi kita bedakan dulu exchanger dan market ya, sedikit ya. Itu terbukti bukan di market? Ya, teruji nggak di market? Ya, satu lagi parameter. 4 tahun kita sudah berada di market. Tanda kutip ya, Nagaya sudah berada di market 4 tahun. Perusahaan ada yang datang dan pergi ya. Yang cantik-cantik, yang kelihatannya cantik di luarnya saja, banyak yang datang dan pergi. Kita masih ada kan? Ya, crypto winter sudah kita lewatin berapa kali Bapak Ibu? 2 kali atau 3 kali ya berarti ya. Masih ada kan kita? Berarti itu apa kalau bukan teruji di market? Ya, nah tapi kalau memang definisinya adalah exchanger ya memang belum masuk. Ya, tapi Anda mau tunggu masuk atau Anda mau beli sekarang, itu terserah Anda. Terserah masing-masing. Ya, kemudian tidak bisa dijual. Ya, ini juga keliru ya. Nagaya bisa nggak sih dijual peer-to-peer? Sudah bisa belum dari sekarang? Bisa. Ya, nah kalau dibilang tiba-tiba saya butuh uang gimana Pak? Ya itu adalah resiko Anda. Nggak usah deh Anda beli Nagaya, Anda hari ini beli emas deh. Ada nggak sih besok kemungkinan Anda butuh uang? Ada kan? Terus Anda salahin yang bikin emas gitu. Ya, itu adalah resiko. Anda kalau beli aset, ada untung, ada resiko. Ya, kita jadilah orang dewasa. Jangan cuma maunya untungnya saja. Paham ya? Kita juga harus paham resiko. Anda beli aset, Anda sudah harus pahami. Saya beli aset ini gara-gara apa? Saya mau mendapatkan keuntungannya di masa depan. Ya, saya mau nilai uang saya terjaga dari inflasi. Saya mau terima benefitnya dari proyek. Saya mau nanti bisa pakai di mall. Misalkan, ya, keuntungannya kan, kita beli ketika mau keuntungannya kan, ya, ketika Anda lagi menghadapi masa-masa sulit, ingat kenapa Anda beli itu aset. Itulah tanda-tanda orang dewasa. Ya, jadi paham ya? Jadi di sini kalau misalkan Anda lagi butuh uang, ya mohon maaf, salah Nagaya di mana? Semua orang pasti butuh. Ya, cuman kembali, seseorang yang paham investasi, dia beli aset bukan cuman untuk keuntungannya, tapi dia juga paham resiko. Itulah kenapa seorang investor sejati bisa mendapatkan aset di harga murah. Dan mereka tetap pegang karena mereka paham kenapa mereka beli. Bukan cuman karena mau mengikuti tren, mengikuti arus, mengikuti FOMO. Ya, terus kemudian ya itu saja. Ya, semoga menjawab ya, setengah jam sendiri saya jawab satu pertanyaan doang. Ini nggak boleh seperti ini ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mesti saya bahas ya, tapi semoga menjawab ya. Menjawab? Clear ya? Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ya, mohon maaf ya bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti sesi Nagaya, inilah kita apa adanya. Ya, kita nggak ada dibuat-buat jawabannya dibikin seperti apa, tidak, kita ngomong fakta saja. Ya, kita ngomong fakta saja. Dari tadi yang saya sampaikan masuk akal kan? Logika kan? Ya, tidak ada yang saya buat-buat toh. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, proyek kedua apakah sudah ada bocoran? Aduh, Anda tuh nanya pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak boleh jawab gitu loh ya.
Oke, ya. Proyek kedua, ya, saya masih belum bisa bilang apa, tapi yang saya tahu ya, itu masih akan tetap berada di pertambangan. Ya, sudah ditentukan apa, tapi belum bisa kita umumkan. Jadi, ayo kita cepat-cepat kejar 6 juta ya. Ya, kita cepat-cepat kejar 6 juta agar Anda terima benefit dari 2 proyek. Oke? Setuju? Setuju. Ya, mohon maaf, nggak bisa saya berikan jawaban yang fix, tapi itulah yang bisa saya berikan ya. Kalau nggak, saya nanti kena semprot ya dari manajemen ya. Karena di sini ada beberapa teman-teman manajemen. Oke, ada kabar baik. Ternyata Pak Yunias sudah masuk. Oke, mari kita undang ke depan ya. Oke, selamat malam Pak Yunias. Apa kabar Pak? Selamat malam, Pak. Wah, Bapak ditunggu-tunggu Pak dari tadi Pak. Iya. Nah, oke, baik. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya yang jawab Pak Yunias saja ya. Pak, ada pertanyaan. Oke, Pak, kenapa kalau misalkan Nagaya punya blockchain tidak ada di exchanger? Oke. Teman-teman, Nagaya punya atau tidak punya blockchain itu tidak terkait langsung ya dengan yang namanya exchanger ya. Bahkan saya mau kasih satu rahasia nih. Satu rahasia, tolong jangan dibocorin kemana-mana ya. Pak, Exchanger. Oh iya, direkam ya. Waduh, nggak jadi rahasia ya. Oke, teman-teman, tapi ini sebuah fakta. Ini sebuah fakta yang teman-teman harus paham ya, bahwa exchanger itu bukanlah sebuah institusi validator ya, yang memvalidasi apakah sebuah aset kripto itu benar-benar dijalankan di atas blockchain-nya sendiri atau sekedar nebeng di blockchain orang lain, atau bahkan ini yang menurut saya sih agak ngeri-ngeri sedap nih ya, bahkan ketika sebuah aset tidak dijalankan di blockchain manapun ya. Jadi jangankan di blockchain-nya sendiri, nebeng pun tidak ya. Beberapa kasus ya sejarah itu mencatat, seperti kita tahu ada satu koin ya yang scam itu di 2018 ya, saya tidak sebutkan namanya, dan nilai kerugian yang diakibatkan dari peristiwa scam kripto ini itu sampai triliun rupiah ya, triliun rupiah ya, tentunya ini dalam US dollar. Nah, pelakunya sampai sekarang dicari juga tidak ketemu ya, developernya atau pencipta dari koin tersebut. Dan ternyata setelah diinvestigasi ya kasus ini, terbukti bahwa koin ini tidak memiliki blockchain sama sekali. Padahal dia ada di CoinMarketCap, dia juga sudah diperjualbelikan di banyak exchanger. Nah, ini kan sebuah ironi menurut saya ya. Belum lagi kalau kita merujuk kepada koin-koin yang dibuat, meskipun dia ada blockchain-nya, ya, entah itu blockchain sendiri atau dia nebeng ya, karena pakai smart contract atau yang kita sebut token, ya. Tetapi memang oleh developer itu dibuat dengan tujuan untuk rug pull, untuk scam. Jadi hanya untuk tujuan crowdfunding, yang ngumpulin dana, lalu setelah itu dia kabur. Ya, jadi memang diciptakan atau dia buat project itu dengan tujuan untuk hanya mencari keuntungan. Tapi secara tidak bertanggung jawab, setelah dia kumpulin dana, lalu dia kabur, dia menghilang. Ya, jadi teman-teman, kejadian ini secara ironis harus kami sampaikan bahwa mereka rata-rata menarik minat dari para investor untuk beli koin mereka itu karena mereka memanfaatkan misleading information yang selama ini beredar di masyarakat kripto. Ya, apa ya yang dimaksud dengan misleading information tadi? Pertama, kalau mau cari aset kripto yang terpercaya, harus cek apakah dia sudah terdaftar di exchanger. Minimal 1.
Ya, yang kedua, harus cek apakah dia sudah listing di coinmarketcap.com atau CoinGecko dan lain-lain. Ya, padahal sebenarnya ya yang saya sebutkan tadi baik itu coinmarketcap.com, CoinGecko, termasuk exchanger bukan validator. Jadi siapa saja developer yang mau mencatatkan dia punya kripto itu ke exchanger, biasanya ini saya bicara secara general ya, biasanya tidak divalidasi secara ketat, ya, tidak divalidasi secara ketat. Nah, jadi teman-teman ini yang harus hati-hati ketika Anda mendapatkan informasi di luar, ya, karena ini akan digoreng terus. Nagaya katanya punya blockchain sendiri, tapi di exchanger belum ada, di CoinMarketCap pun belum ada, ya. Jadi seolah-olah dua hal yang tadi disebutkan itu sebagai lembaga atau institusi yang sah untuk memvalidasi sebuah kripto ini punya atau tidak punya blockchain. Nah, kabar baiknya saya mau sampaikan untuk Anda semua ya. Nagaya itu divalidasi oleh siapa? Nagaya itu divalidasi oleh sebuah institusi yang diregulasi oleh negara. Ya, negara Singapura dalam hal ini. Namanya Access. A C C A S S. Ya, ESS ya, ACCESS. Access. Access ini adalah Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Kalau ternyata pada waktu kita mengajukan diri untuk mendaftar di sana dan terbukti bahwa Nagaya tidak memiliki jaringan blockchain, maka kita dari awal sudah pasti akan ditolak sebagai member di sana. Nah, tapi kabar baiknya Anda sendiri sekarang sudah bisa cek di websitenya Access ya. Setelah mereka maintenance itu cukup lama, hampir 1,5 tahun. Mungkin karena pengaruh COVID juga ya. Jadi fasilitas untuk kita cek member-member, database dari member itu tidak di open selama 1,5 tahun. Ya, baru 1 bulan terakhir ini kalau Anda cek database perusahaan, ya. Nah, ini dia ditampilkan oleh Pak Dhani. Ya, Anda bisa cari di sana, ya. Ah, itu akses ya. Singapore, Singapore Blockchain and Cryptocurrency Industry Association. Ya. Namanya juga ada blockchain-nya ya, Pak ya? Ya, oke. Pak Dhani mungkin bisa tunjukkan, Pak. Bisa diklik ya, yang search itu, oke. Kemudian ketik Nagaya. Nagaya. Nah, ini masih ada bug-nya ya. Jadi dia begitu Anda ketik Nagaya, dia muncul database yang pertama. Tidak apa-apa, itu diklik saja. Nah, setelah itu kita cari ke bawah. Oke, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Nah, itu dia. Sudah kelewatan kelihatan. Tidak terlalu jauh harusnya Pak. Oke, itu dia. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, akses inilah yang memvalidasi. Nah, kalau Nagaya dari awal tidak bisa membuktikan dia punya jaringan blockchain sendiri, maka sejak awal 2018 ketika kita mendaftarkan diri di Akses, kita sudah pasti ditolak. Nah, ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu ya, beberapa aset kripto yang tahu bahwa Nagaya terdaftar di Akses, mereka ikut-ikutan loh mau daftar, tapi ternyata ditolak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan jaringan blockchain mereka. Oke, jadi semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Jangan sampai Anda sendiri tersesat karena opini, karena mitos, ya, karena pandangan-pandangan yang sesat di luaran sana. Oke, nah mungkin yang terakhir Pak Dhani, kenapa Nagaya sampai sekarang tetap kekeh untuk tidak mau mendaftarkan diri di coinmarketcap.com. Padahal sebenarnya untuk mendaftar di sana tidak terlalu sulit. Memang sebenarnya ada persyaratan ya, minimal sudah ada di 2 exchanger. Tapi kelihatannya teman-teman, Bapak Ibu ya, belakangan peraturan itu sudah dilonggarkan.
Ya, artinya ketika kita masih dalam tahap ICO, kita sudah bisa listing di situ. Tapi kenapa kita belum mau? Nah, lagi-lagi kita mau mengedukasi masyarakat. Ya, memang kelihatannya kita terlalu idealis, ya, enggak apa-apa dianggap idealis, enggak apa-apa. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa koin yang baik itu bukan karena dilihat dia sudah ada di coin market cap atau ada di exchanger. Tetapi bagaimana dia mempersiapkan fundamental ya sebelum dia berada di market. Anda bayangkan kalau fundamental Nagaya ini kuat, ya, fundamentalnya luar biasa, Anda sebagai pemegang menerima benefit yang maksimal. Sebelum kita di exchanger, kita sudah kerjasama dengan third party, ya, perusahaan-perusahaan yang bersedia menerima Nagaya sebagai alat bayar. Anda bayangkan, belum masuk exchanger loh. Ya, tapi banyak perusahaan-perusahaan mau terima sebagai alat bayar, ya. Kemudian sebelum ada di exchanger, kita juga sudah punya proyek-proyek real dan Anda sebagai pemegang menerima loh setiap bulan, ya, benefit dalam bentuk cash US dollar, ya. Dan nanti sebelum exchanger rencananya kita sudah ada 3 proyek real. Ya, jadi ini idealisme dari Nagaya. Kita ingin tunjukkan bahwa yang terpenting dari sebuah aset kripto yang nantinya berpeluang untuk menjadi aset yang bernilai, yang sangat bernilai, yang sangat diburu, yang sangat dicari, adalah aset yang sebelum dia ada di market, dia menyiapkan sebuah fundamental yang kokoh lebih dahulu. Oke, semoga menjawab. Top, terima kasih Pak. Nggak ada yang perlu saya tambahkan ya. Sudah sangat menjawab. Saya biasa kalau misalkan ditanya seperti itu Pak, saya jawabnya seperti ini Pak. Kalau misalkan saya yakin banyak yang sudah pernah dengar ya. Kalau misalkan saya jualan sepatu gitu Pak, ya. Tapi saya jualannya di rumah, gitu kan. Saya buka pintu, saya jualan, saya mau beli sepatu gitu ya. Saya nggak jualan di pasar swalayan gitu ya, atau di mall. Apakah berarti sepatu saya berubah jadi sendal? Tetap sepatu. Tetap sepatu kan Pak? Jadi kadang-kadang ya maksudnya saya juga paham sih ya Pak ya. Maksudnya edukasi mengenai kripto ini satu hal yang saya perhatikan ya. Jadi karena yang pertama edukasi belum banyak, belum maksimal, dan yang kedua yang paling banyak mendominasi market ini adalah generation Y dan Z Pak. Ya, betul. Ya, jadi mereka ini kan sangat vokal dan mereka sangat paham teknologi, Pak. Jadi mereka tuh kan senang nge-tweet, senang bikin YouTube channel, segala macam. Jadi apa yang mereka dapatkan, mereka berikan. Nah, jadi dan kadang-kadang mungkin gara-gara informasi yang diterima belum maksimal dan itu sudah keburu nyebar. Jadi saking banyaknya informasi seperti itu dan kita juga paham, ini kan industri baru. Betul. Baru 13 tahun. Jadi semua orang yang, maksudnya gitu, informasi yang tepat juga sebenarnya saya bilang kurang tepat ya, Pak, jawaban tepat. Informasi yang sebenarnya faktual, yang didapatkan dari ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu perbankan, keuangan dari ratusan tahun yang lalu, itu belum nyampe Pak ke sini, Pak. Betul. Jadi ya, sudah keburu, mitos-mitos ini sudah keburu besar. Ya. Ya, jadi ya kita juga paham, ya. Jadi sesuatu yang tidak akurat kalau diulang beberapa kali itu dijadikan fakta, Pak. Ya, jadi hanya bisa waktu yang membuktikan. Betul. Hanya waktu yang bisa membuktikan, ya kan? Hanya waktu bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti tadi, kita tunggu aja bear market. Kita lihat deh bear market kemarin, berapa banyak kripto yang gugur? Kan banyak ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi ya benar sebenarnya tadi juga pertanyaan dari Pak Fauzi ya kalau nggak salah itu sebenarnya ada benarnya. Hanya market hanya waktu yang bisa membuktikan dan nanti ketika kita sudah masuk di exchanger baru kita bisa ketahuan benar-benar solid nggak. Nah, tapi poinnya seperti ini loh, saya ingin teman-teman pahami. Kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dan berhasil, kita lakukan hal yang sama, kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa dong. Kalau kita melakukan hal-hal yang sudah terbukti tidak berhasil, kita lakukan juga, ya kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa dong. Nah, itulah kenapa Nagaya dibuat dengan fundamental yang bukan hanya dipelajari dari market kripto,
tapi juga dari ilmu keuangan, ilmu perbankan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat bagus, Pak. Melengkapi pertanyaan yang barusan masuk, ya. Ini pertanyaan dari, ini saya bacakan ya, Pak, ya. Ya. Ini saya suka banget pertanyaannya, Pak. Dari Pak Saimara. Jadi seperti ini. ICO itu kan berarti harga ditentukan oleh manajemen. Ya, IPO harga ditentukan oleh pasar. Tidak bisa dibendung oleh pihak manapun. Sebenarnya saya juga kurang setuju sih ya Pak ya. Di saham itu kan sebenarnya ada regulasi juga. Tapi oke lah, kita anggap saja itu benar ya. Kemungkinan harga boleh naik 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari harga awal listing dalam kurun waktu 1 bulan. Wah, ini agak menyeramkan sih kalau 1 bulan ya. Cuman ya oke lah ya. Kalau 1 bulan agak menyeramkan. Kalau kita ngomong jangka panjang, oke lah ya. Ketika harga 100 kali lipat tersebut, boleh jadi banyak holder yang katanya setia, mengembalikan nagayanya ke perusahaan. Sementara fundamentalnya belum siap atau proyek belum bekerja secara maksimal. Bagaimana perusahaan menyikapi hal ini? Mohon pencerahan. Nah, jadi izinkan saya menjawab, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, jadi begini. Yang pertama harus Anda pahami, IPO itu adalah sebuah term yang digunakan untuk pasar saham. Ya, IPO, Initial Public Offering. Hanya gara-gara IPO dan ICO mirip, sering dikira sama, ternyata berbeda. ICO itu adalah tahap sebelum koin tersebut masuk market, di mana IPO, saham tersebut sudah listing. Harga pertama yang tentukan siapa? Tentukan perusahaan. Dong, baru setelah itu dia mengikuti pasar. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya cukup bagus ya. Kalau misalkan sampai harga nagaya nanti naik meledak tinggi, ya, terus kemudian para holder mengembalikan, apa yang akan terjadi dan bagaimana cara manajemen menyikapinya. Nah, sebenarnya Pak, inilah kendala utama yang dihadapi oleh kripto di luar sana yang diantisipasi oleh Nagaya. Bahkan kalau kita mempelajari betul konsep Nagaya, itulah kenapa saya selalu bilang, ya, kalau misalkan Anda bertanya, pertanyaan berkualitas itu bukannya apa, tapi kenapa. Kenapa Nagaya mesti ada emas? Kenapa Nagaya mesti ada proyek? Kenapa proyeknya membagikannya dolar, bukannya Nagaya? Kenapa proyek bertambah banyak? Kenapa cuma ada 50 juta? Itu semua sudah ada perhitungannya, Pak. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini mungkin Pak Yunius boleh menambahkan. Jadi seperti ini, ya. Kita lihat koin-koin di luar sana. Koin-koin di luar sana, ya. Saya barusan Pak lagi riset, ya. Nanti kalau siapa yang mau nanti boleh googling ke saya. Bikin sebuah token di Binance modalnya itu hanya $50. 700.000 rupiah. Itu cuma bikin tokennya. Ya, taruhlah dengan marketing segala macam ya 5-10 ribu dolar lah. Ya, itu jadi 90% budgetnya itu sebenarnya untuk promosi. Tapi berarti apakah koin tersebut punya fundamental? Tidak. Berarti kalau misalkan saya bikin barang, ya, misalkan saya bikin pen inilah, bisa lihat nggak pen? Ini pen plastik ya. Modal bikinnya, ya, modal bikinnya sih paling berapa sih ini? Ya, 3.000 sampai 5.000 rupiah. Ya, nggak nyampe bahkan. Ya, tapi saya jual pen ini seharga 300.000 rupiah. Kenapa? Gara-gara saya janjikan kepada Anda, dengan Anda beli pen plastik ini, dalam waktu 2-3 bulan, atau mungkin kurang dari itu, harga pen plastik ini dari 300.000 bisa jadi 300 juta. Ya, banyak dari teman-teman kita di luar sana ada yang bertanya, kok bisa? Tapi kebanyakan, Pak, yang terima saja. Ya, kenapa? Gara-gara dia bilang, ketika nanti pen ini listing di market, ya, ketika pen ini listing di market, akan kita pump. Pump itu apa? Berarti kita akan ciptakan antusiasme yang sangat tinggi, seolah-olah harga pen ini naik. Nanti di situ Anda tinggal jual. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya udah lihat sangat banyak koin-koin di luar sana itu diciptakan hanya untuk dipump dan ditinggal. Ataupun memang mereka niatnya baik, tapi gara-gara mereka tidak punya manajemen resiko yang baik, konsep yang benar, didump oleh market. Nah, sekarang kita kembali ke pen ini. Ya, Anda beli nih ya, misalkan di harga 300.000 rupiah. Ya, harganya naik.
Jadi, misalkan berapa? Ya, misalkan 10 kali lipat deh, jadi 3 juta per koin. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan berpikir dong, ini koin masih bisa naik nggak ya? Ini pen masih bisa naik nggak ya harganya ya? Ini cuma pen biasa kok, pen plastik. Nggak ada proyek, nggak ada apa-apa. Yang bikin juga nggak jelas. Gue cuma beli gara-gara harapan gue suatu saat dia akan naik. Apa yang akan Anda lakukan? Manusia itu didorong dari dua emosi. Fear dan greed. Ya, tapi saya nggak menggunakan kata greed lah. Fear dan hope. Hope itu harapan masa depan, fear itu rasa takut. Pada tahap ini, yang lebih besar adalah fear atau hope. Fear itu adalah rasa takut. Lebih besar dong rasa takut Anda. Gara-gara Anda khawatir, gue udah dapat keuntungan segini nih. Mungkin udah balik modal, tuh udah lebih sedikit. Dia nggak ada proyek, dia nggak ada apa-apa. Kalau sampai dia nggak bisa naik lagi gimana? Betul kan? Naiknya cuma gara-gara dipump loh. Ya, apa yang terjadi? Anda akan mulai jual, betul kan? Karena fear Anda lebih tinggi daripada hope. Rasa takut Anda lebih tinggi daripada harapan. Nah, kalau market lihat yang lain, orang lain punya pemikiran yang sama nggak seperti Anda? Ini kok, ini pen, cuman pen plastik. Nggak ada proyek, nggak ada benefit, nggak ada potensi jangka panjang, nggak ada apa-apa, dia pen biasa. Ya, yang lain ikut-ikutan jual. Apalagi kalau misalkan ada berita, wah, nggak bisa dicairkan gara-gara liquidity-nya kurang. Ya, saya soalnya pernah dengar langsung Pak, ada salah satu sahabat saya sendiri yang pernah ikut gitu loh. Ayo kita beli sama-sama ini koin, nanti pas ketika sudah turun, saya akan kasih tahu kalian turunnya kapan, kalian jual, kita akan sama-sama untung, komunitas kita gede. Giliran udah di sini, ngantri Pak keluarnya Pak. Liquidity-nya kurang, tambah panik nggak mereka? Wah, lebih yang ada berapa mereka jual, mereka jual, mereka jual. Turun, 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 dan turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia sudah di sini, apakah masih ada kemungkinan dia naik lagi? Ada kemungkinan nggak dia naik lagi? Oh, ternyata orangnya ada di ruangan ini, Pak. Dia bilang, iya benar itu saya. Ya. Nah, ada kemungkinan nggak dia naik lagi? Ada, kalau di pump. Ya. Jadi, itulah siklus kripto-kripto di luar sana yang tidak punya fundamental. Nah, kalau misalkan dia punya fundamental, let's say, dia janjikan kita akan jalankan proyek A, proyek B, proyek C, proyek B, proyek D, proyek E. Ya, tapi dia bilang itu akan kita jalankan nanti. Pertanyaan saya, kalau sebuah koin ini sudah di market, apakah ada sebuah keharusan koin tersebut menjalankan proyeknya? Tidak. Tanggung jawab semua lepas. Bisa nggak kalau pada tahap ini dia bilang, udahlah, gue udah ngumpulin duit cukup nih di sini nih. Jadi gue santai-santai aja deh. Mungkin nggak? Mungkin. Biarpun dia jalankan proyek pun, yang akan terjadi adalah apa? Up and down kan? Tuh nggak? Nah, sekarang mari kita lihat Nagaya. Itulah kenapa saya bilang, kita bisa memprediksi masa depan kalau kita melihat masa lalu. Kita pelajari apa yang kurang, ya, dan apa yang bagus. Bagusnya kripto adalah dia itu jumlahnya terbatas, dia itu aman, teknologi blockchain itu aman, dan bisa ditransaksikan seluruh dunia, bahkan bisa dipecah. Bayangkan, itu bagusnya kripto. Tapi nggak bagusnya adalah saking gampangnya dibikin, saking nggak ada regulasinya, semua orang sembarangan bikin. Ya, apakah itu berarti jelek? Tidak. Ini berarti membuka kesempatan untuk semua orang untuk bisa berpartisipasi dalam dunia baru ini. Tapi nggak bagusnya adalah kalau nggak ada yang regulasi, apa yang terjadi? Orang semau sendiri dong, sembarangan dong. Ya, kalau Anda nggak percaya sama saya dan Pak Yunias, Anda masuk ke CoinMarketCap. Atau ke exchanger yang Anda percaya. Anda lihat, benar nggak sih yang kami sampaikan? Semua koin itu begitu? Nah, sekarang kita lihat Nagaya. Ya, Nagaya di backup oleh emas. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nanti kita masuk, bukan kalau misalkan, ketika nanti kita masuk market. Ya, ketika Nagaya masuk market. Ya, sebuah koin itu bisa naik dan turun, itu gara-gara apa? Demand dan supply, betul tidak? Kalau demand tinggi, supply rendah,
harga naik. Kalau sebaliknya harga turun. Simple nggak? Simple ya. Nah sekarang yang pertama, supply Nagaya hanya ada 50 juta. Itu yang pertama. Berarti dia barang terbatas, barang langka. Yang kedua, setiap Nagaya Anda itu ada emasnya. Ya, setiap Nagaya Anda itu akan menerima benefit proyek. Sekarang misalkan nih ya, harga Nagaya naik. Naik ya. Saya nggak mau janjikan naiknya meledak 100 kali lipat dalam waktu 1 bulan ya Pak. Itu agak menyeramkan sih menurut saya. Ya, tapi dia naik deh. Ya, dia naik. Harganya naik ketika masuk market. Pertanyaan saya, mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun di bawah nilai emas yang membackup? Kalau ada yang pernah bilang sama Anda tidak mungkin, tolong kasih tahu saya namanya ya. Saya marahin dia. Ya, yang namanya aset tuh pasti ada yang namanya naik turun. Pertanyaan saya, ya tadi kan pertanyaan Bapak kalau pada rame-rame mengembalikan ke perusahaan gimana? Ya, misalkan pada tahap ini emas yang membackup segini nih. Tapi harganya di sini, Anda mau kembalikan? Enggak dong. Ya, enggak dong. Ya. Nah, tapi let's say ya, let's say kita ngomong misalkan emas yang membackup segini, harganya di sini. Anda mau kembalikan nggak? Mungkin. Mungkin Anda mau kembalikan. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Silahkan saja kembalikan. Kita nggak masalah kok. Ya, soalnya Anda ingat ya, alokasi Nagaya untuk emas dan proyek itu berbeda loh. Jadi dengan emas kita kembalikan, emas ini kan punya Anda juga. Ya, jadi kalau banyak yang mau mengembalikan, misalkan harga Nagaya drop, banyak yang mau mengembalikan Nagayanya, kita rugi nggak? Perusahaan? Tidak. Anda mau ambil-ambil. Ya, minimal 5 gram ya. Anda mau ambil-ambil, silahkan. Malah justru itulah kenapa Nagaya di backup emas. Agar kalau sampai harganya drop, walaupun ya sebenarnya ini kemungkinan yang sangat kecil ya, tapi apapun bisa terjadi di pasar. Sampai harganya paling jelek pun, minimal koin Anda itu bukan koin kosong. Ada backup emasnya. Mau Anda keluarkan boleh nggak? Silahkan. Ya, malah kalau misalkan rame-rame pada mau mengembalikan, berarti apa yang terjadi? Suplai Nagaya berkurang dong. Betul nggak? Suplainya berkurang. Karena ingat, kalau Nagaya dikembalikan, berarti koinnya di burn. Berarti suplainya berkurang. Bulan depan, pertanyaan saya, beda dengan koin tadi yang tidak punya proyek, Nagaya punya proyek ya. Bulan depan proyek masih jalan nggak? Kalaupun proyek rugi, bulan depannya masih jalan nggak? Kalau rugi lagi, bulan depannya lagi masih jalan nggak? Masih. Ya, berarti bulan depan Anda masih bisa terima benefit dong. Harga di sini, ya harga di bawah, orang-orang akan mikir apa? Wah, ini harga diskon nih. Ya, gue beli sekarang, gue serok agar bulan depan gue terima lagi. Apalagi sekarang karena koinnya lebih sedikit, banyak yang mengembalikan. Benefitnya lebih gede dong per koin. Naik lagi nggak? Naik lagi. Justru saya merasakan di awal, nih Pak Yunias saya sudah pernah sampaikan, mungkin Pak Yunias boleh menambahkan. Di awal-awal penurunan ini pasti akan terjadi, walaupun mungkin nggak setinggi ini ya. Penurunan itu pasti terjadi di awal. Kenapa? Gara-gara koin Nagaya berpindah dari mereka yang bermental trader kepada mereka yang bermental investor. Orang-orang yang memang beli cuma buat dijual, mereka akan jual di awal. Tapi mereka yang paham konsep, ini camkan kata-kata saya ya, mereka yang paham konsep itu siap-siap nampung di bawah. Karena mereka tahu, mereka terima Nagaya di harga diskon. Ya, jadi kalau Anda mau jual, silahkan. Anda mau kembalikan, silahkan. Proyek tetap jalan, malah justru koin berkurang. Yang masih pegang koin senang nggak? Waduh, berarti bulan depan benefit proyek dibagikan kepada koin yang lebih sedikit. Harga naik nggak? Naik, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang Anda paham kenapa saya bilang kalau Anda mau melihat masa depan, Anda harus melihat ke belakang.
Anda lihat ke belakang apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Yang berhasil Anda ambil, yang tidak berhasil Anda buang. Ya, agar kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Masuk akal nggak? Ya, jadi kalau nanti ketika sudah di market banyak yang rame-rame mau kembali ke Nagaya, perusahaan lebih senang. Yang masih memegang lebih senang. Ya, saya mau tanya di sini. Ketika nanti banyak yang jual koinnya, siapa yang mau serok di harga bawah? Saya mau lihat tangannya coba. Siapa saja? Banyak ya? Nah, satu lagi. Ya, menurut Anda kenapa saya dan Pak Yunias tiap hari Senin, hari Jumat sekarang ya Pak ya, voice chat itu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, saya kadang-kadang masuk, itu cuap-cuap sampai mulut berbusa tentang konsep Nagaya. Ya, karena kalau Nagaya sebagus ini, tapi holder-holder nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu benefitnya apa, nggak ada gunanya. Itulah kenapa fokus kita adalah edukasi. Kita mau Anda paham apa sih yang Anda pegang, koin apa sih benefitnya apa aja sih? Ya, apakah ini akan berhenti nanti setelah kita masuk market? Tidak. Ya, saya Pak Yunias dan teman-teman manajemen tetap komitmen berbagi ilmu, mengedukasi agar Anda tahu apa yang Anda pegang. Masuk akal? Jadi kalau misalkan banyak yang mengembalikan, banyak yang jual, bermasalah nggak untuk Nagaya? Pak Yunias mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh, sorry, ke mute. Ya. Oke, saya pikir jawabannya sudah super semua ya, super luar biasa teman-teman. Jadi mungkin saya hanya mau tambahkan, ini bisa dikatakan konsep ya, konsep, tapi mungkin sudah lama tidak disampaikan di sesi training ya. Izinkan saya malam hari ini saya tunjukin ya, ini konsep pembuangan Nagaya. Jadi barangkali ada beberapa kawan kita Pak Dani yang baru ya, termasuk baru. Silakan Pak, silakan. Oke. Bisa dikasih hak untuk ini Pak, share screen. Oke, jadi teman-teman, nah ini ada fitur yang namanya fitur pembuangan Nagaya ya. Kita akan lihat ya, ini hodler Nagaya itu paling diuntungkan dengan konsep ini. Bagaimana tidak? Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya bahwa total supply Nagaya hari ini ada di 50 juta. Nah, dengan fitur pembuangan Nagaya ya atau burning coin ini, target perusahaan nanti di 20 tahun ke depan sisa 10 juta. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Mekanisme kerjanya adalah seperti ini ya. Jadi dari 50 targetnya sisa 10 juta. Oke. Ya, jadi ini contoh nih ya, contoh. Katakan saja Pak Saimana punya 10.000 Nagaya, contoh. Lalu Pak Saimana mau mencoba keluarkan sebagian dari emas yang membackup Nagaya Bapak. Ya, katakan saja Bapak kembalikan 1.000 Nagaya ke perusahaan. Jadi 10% dari total Nagaya yang Bapak miliki, ya Bapak balikin ke perusahaan. Nah, asumsi saat itu backup emasnya adalah 0,1 gram. Ya, berarti Pak Saimana akan terima 100 gram emas. Nah, ini yang pasti kalau sudah 0,1 gram Pak Saimana, saya jamin pasti sudah untung. Ya, dari emas yang membackup saja Bapak sudah untung gitu ya. Nah, belum lagi dari bahasa harga. Asumsinya mesti ditekankan, Pak. Takutnya asumsi. Sebentar, ini saya bantu, Pak. Sebentar ya. Nih. Oh, ya. Asumsi ya. Jadi ini mungkin juga baru setelah di atas 10 tahun. Kemungkinan baru di 0,1 gram. 0,1 gram. Nah, oke. Jadi setelah Pak Saimana menerima 100 gram emas, berarti 1.000 Nagaya itu sudah masuk ke perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, perusahaan boleh jual lagi nggak Nagayanya ini?
1.000 Nagaya yang sudah dibalikin ini dan emasnya sudah keluar, boleh nggak dijual lagi? Jawabannya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini sudah jadi koin kosong, Bapak Ibu. Ingat ya, 100 gram yang membackup 1.000 Nagaya ini sudah dikembalikan kepada Anda. Berarti saat ini status dari 1.000 Nagaya ini sudah jadi koin kosong. Nah, karena dia sudah jadi koin kosong, maka oleh perusahaan itu wajib di-burn. Oke ya, dibakar, dibuang. Nah, dengan konsep ini, target perusahaan yang tadinya kita punya 50 juta Nagaya, dalam 20 tahun ke depan, sisa 10 juta Nagaya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Dhani, ya, siapa yang paling diuntungkan, teman-teman? Dengan konsep ini, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling megang, Pak. Anda yang masih mau pegang Nagaya sampai 20 tahun ke depan. Ya, jadi kalau Pak Saimana tadi sudah terlanjur 10%-nya dibalikin ke perusahaan, masih ada 90%, sebisa mungkin ditahan Pak, di hold 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena pembaginya lebih sedikit Pak. Hari ini proyek tambah banyak. Betul. Hari ini profit sharing itu dibagikan ke sejumlah Nagaya yang masih utuh. Ya, yang berhak di bulan tersebut. Oke. Nah, sementara kalau kita bicara di 20 tahun ke depan, sisa 10 juta berarti pembaginya lebih kecil. Sementara perkiraan kami ya, kalau 1 tahun nambah 1 proyek baru saja, berarti 20 tahun ke depan sudah ada 20 proyek Pak Dhani. Asumsi setengahnya deh Pak. 10 ya. 10 saja berarti per 3 hari itu pembagian profit sharing akan landing. Anda akan terima per 3 hari. Ya. Dan kita bicara peluang profit sharing kita terima dari proyek pertama, nikel, 20 tahun ke depan. Menurut saya sih potensinya jauh lebih besar Pak Dhani. Pasti Pak. Proyek kan tambah matang ya. Betul, tidak mungkin 20 tahun ke depan proyek pertama kita ini skalanya masih segini-segini saja. Iya, betul. Tidak mungkin. Skalanya pasti akan jauh lebih besar. Iya. Ya, karena perusahaan juga akan terus bertumbuh. Ya, perusahaan nikel ini yang mengelola nikel, ya, itu juga pasti akan bertumbuh semakin besar. Keuntungan yang didapat juga pasti akan semakin besar. Tapi pembaginya lebih kecil. Wow. Anda bisa bayangkan? Kalau Anda bisa bayangkan, Anda tahu potensinya, maka Anda tahu, ya, sebaiknya bagaimana Anda memperlakukan setiap Nagaya yang sudah Anda miliki hari ini. Ya, kalau Anda tahu potensi masa depannya, maka Anda pasti akan tahu bagaimana cara memperlakukan setiap Nagaya. Ya, Anda tidak akan gampang untuk hanya sekedar selisih harga dari $3 ke $100, Anda buru-buru lepas, Anda buru-buru jual. Ya. Bahkan ketika harga 1.000 sekalipun, hanya sekedar dari 3,48 hari ini Anda beli, lalu kemudian di market jadi 1.000, Anda pun tidak akan berpikir untuk cepat-cepat melepas. Oke, itu bagi Anda yang paham ya. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak paham? Ingat tadi Pak Dhani sudah jelaskan. Kalau tidak paham, mereka akan melepaskan karena mindset trading mereka cuma mau ambil momentum kenaikan harga. Selisih keuntungan dari 3,48 di $100, itu saja yang mereka mau ambil, momentum itu. Tapi ingat ya, Nagaya yang dilepas di harga $100 itu pasti ada yang serong. Itu cuma berpindah tangan ke holder yang mentalnya investor jangka panjang. Nah, semoga itu Anda. Semoga itu adalah Anda. Yang ada di sini yang tangannya udah siap-siap. Lihat lo ya, lo jual, gue ambil lo. Oke, semoga melengkapi dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Tadi saya lupa malah ya, beberapa dari teman-teman kita di sini mungkin belum paham dengan mekanisme burning ya. Nah, jadi sebenarnya dulu di presentasi kita yang awal nih selalu kita bahas. Cuman di presentasi yang sekarang memang jarang kita bahas. Karena takutnya membingungkan. Tapi simpelnya seperti ini. Masing-masing Nagaya Anda itu ada emasnya.
Ya, emas tersebut kalau misalkan mau diambil, apakah boleh? Boleh, minimal 5 gram, Anda kembalikan ke perusahaan, emasnya keluar. Karena emas punya Anda. Ya, tapi karena koin tersebut sudah kosong, ya berarti koin tersebut kita buang. Berarti berkurang dari supply total. Nah, berarti koin Nagaya kan nggak bisa nambah nih, cuman 50 juta. Ya, apalagi dia berkurang. Proyek berkurang atau bertambah? Bertambah. Proyek yang sudah jalan tambah matang loh. Ya. Nah, jadi saya mau Anda bayangkan, itu 20 tahun ya. 20 tahun dari sekarang koin Nagaya tinggal 10 juta. Proyek tadi Pak Yunias bilang sudah 10 minimal. Sudah dipakai, beberapa diantaranya di Lala Square sudah jalan dan segala macam. Itu berarti profit sharingnya per proyek berapa Bapak? Per koin berapa itu? Coba hitung deh. Ya, terus kemudian harganya sudah berapa? Ya, wah, makanya saya selalu bilang ya, kalau teman-teman yang paham konsep Nagaya, itu nggak mungkin beli Nagaya untuk ditradingkan. Ya, minimal jangka panjang banget, maksimal selamanya dipegang. Kayak saya pegang Nagaya untuk saya pegang selamanya. Ya kalau misalkan ada kebutuhan segala macam, itu saya nggak mau ngomong ya, karena itu masing-masing dan kita nggak bisa tahu. Maksudnya kalau memang sudah diniatkan saya beli Nagaya hanya untuk dijual, sayang, percayalah sayang. Ya, karena kalau Anda lepas pun akan ada yang, saya cuma bilang begini loh, bukannya berarti Anda nggak boleh jual Nagaya Anda. Siapapun yang mau bilang saya mau jual, silahkan. Silahkan kok, lo orang fitur peer-to-peer Anda. Saya cuma bilang seperti ini loh. Ini loh potensinya ke depannya, Anda nyesel nggak nanti? Koin Nagaya Anda yang Anda jual itu berpindah, bukannya berarti hilang ya, cuma berpindah tangan ke orang lain. Benefit yang harusnya buat Anda terima masuk ke kantong Anda tiap bulan untuk bayar mobil Anda, untuk nanti bayar rumah Anda, segala macam, itu dipindahkan ke kantong orang lain. Anda rela nggak? Rela nggak? Ya, tapi ada yang bilang, Pak, tapi kan saya punya kebutuhan. Saya selalu bilang seperti ini. Sekali lagi, ini Anda masing-masing ya, hidup Anda, ya. Tapi saya selalu bilang seperti ini, kalau Anda punya prioritas, Anda tahu pentingnya sesuatu, Anda pasti akan cari jalan. Kalau tidak, Anda akan cari alasan. Ya, jadi Anda mau jadi yang mana? Ya, itulah kenapa saya selalu bilang, sebenarnya tadi ada pertanyaan susulan, tapi menurut saya cukup ya buat hari ini ya. Yang belum beli Nagaya, ini nanti boleh disebarkan kepada yang lain. Yang belum beli Nagaya atau mau menjual Nagayanya di luar kebutuhan mendesak. Saya nggak mau ngomong kebutuhan mendesak ya. Ini hanya Anda dan yang di atas yang tahu kebutuhan mendesak Anda. Ya, tapi saya nggak mau bicara itu. Saya ngomong yang memang sudah diniatkan, belum beli atau mau menjual. Adalah kalau nggak mereka belum paham, mereka pernah punya pengalaman kurang baik, atau kompetitor. Itu saja. Ya, karena kalau Anda paham konsep Nagaya ke depan yang mau mengarah kemana, itulah kenapa pertanyaan paling powerful sebagai seorang individu yang bisa Anda tanyakan itu bukan apa, bukan what, tapi why. Kenapa? Coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri atau kepada holder yang mengundang Anda. Kenapa Nagaya mesti ada backup emas? Kenapa Nagaya mesti pakai teknologi blockchain? Kenapa Nagaya mesti 50 juta? Kenapa mesti ada proyek? Kenapa didaftarkan di Singapura? Ya, kenapa memilih Pak Yunias sebagai BDM? Nah, itu semua tuh ada alasannya, ya. Ya, tapi itulah kenapa sebagai pembelajar sejati di Nagaya kami harapkan Anda ini menjadi seseorang yang cerdas. Seseorang yang cerdas itu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, dan seseorang yang cerdas, pertanyaannya pun cerdas. Karena kualitas hidup Anda ditentukan dari kualitas pertanyaan Anda. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda cerdas, Anda juga akan mendapatkan jawaban yang cerdas. Seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, Nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.